anak-anak kelas 3, berjumpa lagi bersama Ibu Elsie pagi hari ini ya. Tentunya di pembelajaran TIK di channel pembelajaran Ibu Elsie Mary ya. Oke, anak-anak kelas 3, hari ini kita akan melanjutkan akan pembelajaran kita. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai ballets, numbering, and peg border. Oke. Nah, coba perhatikan anak kelas 3, kalian sudah mempraktekkan kemarin ya. Ballets itu berarti kita apa? Yuk, kita memberi ya atau menandai keterangan pada Microsoft Word dalam bentuk rincian yang menggunakan simbol atau gambar. Ingat ya, perbedaan ballets dan numbering. Kalau numbering itu berarti kita memberikan keterangan ya, menandai keterangan pada sebuah tulisan atau ketikan kita dengan bentuk rincian menggunakan angka atau abjad. Jadi kalau ada simbol-simbol ya, misalnya buah kesukaan atau nama-nama buah (2). Nah, misalnya di situ menggunakan 1, berarti itu menggunakan numbering. Tapi kalau di situ ada tanda panah, tanda lingkaran atau sebagainya, atau simbol-simbol lainnya atau gambar, itu berarti menggunakan ballets. Nah, kemudian ketika kita menambahkan bingkai ya, menambahkan bingkai pada ketikan kita, itu berarti kita di peg borders. Oke? Anak-anak kelas 3 sudah bisa semua bagaimana memberikan ballets dan numbering. Langkah-langkahnya itu berbeda-beda ya. Setiap laptop itu, setiap komputer berbeda-beda dan tergantung dari Windows yang digunakan ya. Sama dengan yang Ibu perlihatkan sama kalian kemarin, karena komputer yang Ibu gunakan itu menggunakan Windows 2013. Jadi ballets dan numbering di situ tidak ada di page layout, tapi ada di home. Oke? Tapi kalau Windows 2010 ada di page layout ya. Tentunya anak-anak kelas 3 sudah paham ya, pahami apa perbedaannya. Kemudian cara mengcopy, cara menyalin ya, dan cara menempatkan salinan kita itu seperti apa. Ada copy, ada paste, ada cut ya, itu berbeda semua. Cut itu berarti tanpa meninggalkan salinan asli. Tapi kalau copy itu berarti kita meninggalkan salinan asli. Nah, kemudian kalau paste itu menempatkan apa yang kita copy atau apa yang kita cut. Oke? Nah, kelas 3 juga harus memperhatikan simbol icon-icon dari cut, paste dan copy ya. Kemudian ballets, kamu harus perhatikan, bedakan icon dari ballets dengan numbering. Kalau icon dari ballets itu hanya menggunakan simbol-simbol saja atau gambar ya, ada titik kotak-kotak, itu ikonnya. Kemudian kalau icon numbering itu menggunakan nomor 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Oke? Nah, anak-anak kelas 3, untuk pagi hari ini kita akan membahas ya soal yang ada di halaman 62 sampai 63, dan tugas kalian ada di halaman 64. Kerjakan di buku tugasnya untuk siang hari ini ya, karena hari ini sebenarnya Ibu mau melanjutkan tugas praktek kita di halaman 67 bab 4, cara memasukkan gambar di Microsoft Word. Tapi ya, adik-adik kita kelas 1 lagi imunisasi dan mereka mengadakan di samping ruang komputer, jadi kita agak terganggu ya. Jadi tidak apa-apa, untuk pagi hari ini kita khusus untuk membahas soal. Oke, coba buka bukumu halaman 62 sampai 63. Ingat tadi tugas kamu ya, tugas kamu di halaman 64 bagian 2. Kerjakan di buku tugasmu. Oke, untuk soal nomor 1, fitur untuk membuat rangkuman dalam bentuk daftar rincian adalah apa? Yang mana ya? Fitur untuk membuat rangkuman dalam bentuk daftar rincian, apakah bagian A ballets and numbering, bagian B peg borders, peg number, or shading? Yang mana yang betul? Oke, yang betul adalah ballets and numbering, karena ini tidak diberi kode di situ bahwa rincian dalam bentuk gambar atau simbol, tapi di sini
fitur ya untuk membuat rangkuman dalam bentuk daftar dan rincian, berarti yang betul adalah bagian A. Boleh dicek menggunakan pensil ya di buku paketnya di rumah untuk dipelajari ya, karena dalam bulan Desember nanti kita akan mengadakan ujian akhir semester ganjil ya, dan kita teori ya, nanti teori bukan praktek untuk tugasnya untuk semester ya. Jadi persiapkan dirinya ya anak kelas 3, semangat. Oke. Soal nomor 2, untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian dengan simbol gambar menggunakan ayo. Nah, anak-anak kelas 3 untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian dengan simbol gambar. Nah, ini baru kita menggunakan balance. Oke, jadi yang betul adalah bagian A. Oke, sekarang nomor 3, untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian dengan angka atau huruf menggunakan bullet, justify, numbering, or peg borders. Yang betul adalah bagian C, numbering. Oke. Nomor 4, fungsi peg borders adalah untuk, jadi ini ya, sudah kita praktekkan kemarin dan sudah kita Ibu jelaskan juga fungsi dari peg borders. Itu fungsinya untuk apa? Nah, yang bagian A adalah menandai keterangan dalam bentuk rincian yang menggunakan simbol, menandai keterangan dalam bentuk rincian yang menggunakan angka, atau bagian C, memberi garis tepi atau bingkai di halaman Microsoft Word, atau yang bagian D, memberi nomor halaman. Nah, ini khusus fungsi dari peg borders. Yang betul adalah apa anak-anak kelas 3? Yang betul adalah bagian C, memberi garis tepi dan bingkai di halaman Microsoft Word. Itu fungsi dari peg borders. Oke? Nah, sekarang perhatikan nomor 5 ya. Nama ikon di samping adalah, perhatikan ikonnya. Ikon yang ada di samping itu apa namanya? Nama ikon di samping adalah bagian A, open, C, blank page, bagian C, page number. Oke, anak-anak kelas 3 tadi, nama ikon di samping ini adalah apa? Ayo, ada yang sudah tahu? Nah, nama ikon tersebut itu adalah peg borders. Oke? Nah, oke, lanjut. Ikon bullets ditunjukkan oleh bagian A, B, C, atau D. Yang betul adalah, ingat, ikon bullets Ibu sudah jelaskan tadi ya. Bagaimana cara mengetahui perbedaannya? Kalau number itu berarti menggunakan angka atau huruf 1 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti bagian B bukan. Nah, kemudian bagian D itu tadi baru kita bahas nomor 5, itu adalah ikon dari peg borders. Nah, yang betul adalah bagian A. Oke. Kemudian nomor 7, nama ikon di samping adalah. Nah, kalau kalian mendengarkan penjelasan Ibu di nomor 6 pasti kalian sudah tahu. Oke, nama ikon di samping adalah numbering. Oke, pintar anak kelas 3 nih. Pintar karena Ibu yang jawab dalam video ya. Oke, diikuti ya di rumah supaya kalian ada yang dipelajari. Oke. Nomor 8, untuk mengubah ketebalan bingkai pada peg borders menggunakan ada art, style, width, and preview. Yang betul adalah kita untuk mengganti ketebalannya itu kita menggunakan width, bagian C. Oke. Nomor 9, pilihan preview di kotak dialog border and shading berguna untuk. Oke. Nah, ini pada kotak dialog border and shading ya, itu berfungsi untuk A, melihat tampilan bingkai pada halaman dokumen, memberi ketebalan bingkai, memilih jenis bingkai, atau memilih bingkai. Nah, yang betul adalah kalau ada kata preview di situ berarti itu melihat tampilan ya. Jadi yang betul adalah bagian A, melihat tampilan bingkai pada halaman dokumen. Ingat ya anak-anak kelas 3. Yang terakhir ya, lihat gambar di samping. Bingkai di samping dibuat dengan pilihan apa? Yo. Nah, anak-anak kelas 3, lihat gambar di samping. Bingkai di samping itu dibuat dengan pilihan apa? Ada yang sudah tahu anak-anak kelas 3? Kalau kita memasukkan bingkai itu berarti
pilihan, Ibu sudah praktekkan kemarin, kita pilih di art. Jadi yang betul adalah bagian A. Oke, anak kelas 3 sudah tahu semua ya. Dipelajari apa yang kita sudah bahas hari ini. Kemudian tugas kamu, ingat ya, tugas kamu untuk hari ini dikerjakan dengan baik dan benar, tulisannya dirapikan. Oke, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran Ibu berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan di rumah ya, dengan melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan ingat, mari kita tetap berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali berkumpul di sekolah kita. Dadah, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.